Halo semuanya, berjumpa lagi dengan XX1Zone di sini. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat-sehat aja. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita sukses yang mengalami sebuah kejadian aneh di mana suatu hari dia tiba-tiba saja berubah menjadi anak kecil lagi berusia 13 tahun, terpaksa harus sekolah lagi dan mendapatkan bulian dari teman-teman sekolahnya. Ditambah lagi dia memikirkan bagaimana caranya dia kembali normal dan mengurus perusahaannya di saat orang-orang tidak percaya terhadap anak kecil ini. Oke, mau tahu gimana cerita lengkapnya? Tonton terus videonya sampai habis. Cerita dimulai pada tahun 1993 ketika tokoh utama kita Jordan Sanders masih remaja sedang mendemonstrasikan sebuah ilmu sains yang ia temukan kepada semua anak-anak sekolahnya tentang konversi energi mekanik terhadap bola. Apabila dilayangkan dari titik awal tanpa ada dorongan dan kembali, maka tidak akan melewati titik awal tersebut. Namun hal tersebut dijadikan sebuah lelucon oleh salah satu temannya, sehingga dia ditertawakan oleh semua anak-anak yang ada di sana. Sejak kejadian itu, dia mendapatkan dukungan dan inspirasi langsung dari orang tuanya bahwa Jordan ingin menjadi seorang bos. Karena jika dia menjadi bos, maka tidak akan ada orang yang akan mengejeknya lagi. Setelah melewati masa-masa remaja yang tidak menyenangkan dan menyedihkan, kini Jordan tumbuh menjadi seorang wanita kaya raya dan sukses. Ia memimpin sebuah perusahaan teknologi dan memiliki banyak sekali karyawan. Dia mempunyai seorang asisten terdekat bernama April, dan April tidak terlalu menyukai Jordan karena sikap Jordan pada April yang setiap hari memarahinya, walaupun hal sepele. Seperti dalam video, saat Jordan bangun tidur, sendal Jordan letaknya agak jauh sehingga kakinya tidak bisa masuk, dan hal itu membuat dia kesal sehingga April kena semprot olehnya. Ketika akan berangkat ke kantor, ia melihat orang-orang berfoto dengan mobilnya. Ia sangat tidak menyukai ada orang-orang yang mendekati mobilnya dan memperingatkan si penjaga parkir untuk terus mengawasi mobilnya atau bisa-bisa dia dipecat. Di samping itu, tidak hanya kepada April, ternyata Jordan sering memperlakukan karyawannya dengan buruk, memarahi mereka, dan membuat karyawannya itu takut dan menghindar setiap kali melihat Jordan. Ditambah lagi, Jordan sangat tidak menyukai makanan yang mengandung karbohidrat di kantornya seperti donat contohnya, dan itu akan membuat dia sangat marah. Suatu hari perusahaannya kedatangan tamu yang merupakan seorang klien besar. Klien ini mengabarkan bahwa dia akan pindah ke perusahaan lain apabila perusahaan Jordan tidak memberikan ide-ide baru tentang teknologi aplikasi game terbarunya. Dan dia memberikan kesempatan selama 2 hari untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jordan pun mengadakan pertemuan dengan beberapa karyawannya untuk membahas aplikasi apa yang akan mereka buat. Namun ketika ada beberapa orang yang memberikan masukan, Jordan malah membuang pendapat itu secara mentah-mentah karena dianggap kurang bagus. Setelah rapat itu selesai, Jordan bertemu dengan seorang anak perempuan penjual donat. Anak perempuan ini melihat April yang sedang dimarahi Jordan dan menasihatinya. Namun karena tidak terima dinasehati, Jordan malah mengatakan hal-hal yang tidak baik pada anak tersebut. Lalu dia mengambil tongkat sihir mainan di rambutnya dan mengayunkannya pada Jordan sambil berharap Jordan berubah menjadi anak kecil lagi. Esokan paginya, Jordan pun bangun, namun harapan anak kecil kemarin menjadi kenyataan. Jordan kembali menjadi anak kecil berusia 13 tahun. Dia belum menyadari kalau tubuhnya kembali mengecil sampai ketika dia memesan kopi karena dia sering terbiasa memotong antrian. Orang-orang mulai menertawakannya karena sok-sokan berlaga dewasa. Setelah melihat dirinya, dia pun kaget dan segera pergi dari sana. Dia mengambil kunci mobil, namun dia diteriaki maling. Sempat dikejar oleh polisi, namun dia berhasil lolos sampai kembali ke apartemennya. Jordan melihat lagi dirinya dan masih belum menyangka kalau dia kembali ke umurnya yang 13 tahun. Dia meraba-raba dadanya, namun jendolannya tidak ada. Where are my natural teardrop boobs? Why? Why did you change? Lalu dia mengambil koper yang isinya benda-benda kenangan dia ketika kecil. Kebetulan waktu itu April datang ke apartemennya mengantarkan semua pesanan Jordan. Ketika April melihat Jordan dalam wujudnya kecil,
Awalnya dia menyangka Jordan kecil ini masih ada kerabat keluarga dengan Jordan. Namun setelah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, akhirnya dia pun percaya bahwa Jordan sudah menyusut kembali menjadi anak kecil. Setelah lama berdiskusi, tiba-tiba saja Jordan teringat akan anak perempuan yang kemarin yang menyihirnya. Dan dia berpikir bahwa penyebab dia menjadi kecil adalah anak tersebut. Sehingga Jordan menyuruh April untuk mencari tahu tentang anak perempuan tersebut. Tak lama kemudian, datang seorang petugas layanan pelindungan anak yang mendapatkan laporan dari seseorang yang melihat Jordan kecil masuk ke apartemen. Si petugas ini menanyakan siapa penanggung jawab terhadap Jordan dan menanyakan mengenai keberadaan orang tua Jordan. Lalu di sini April berpura-pura sebagai bibinya dan mengatakan kalau ayahnya sedang berada di luar negeri dan ibunya gila. Di samping itu, dia juga bilang kalau Jordan kecil ini mengalami gangguan mental. Kemudian si petugas ini menanyakan kembali kenapa Jordan tidak bersekolah. Sesuai dengan aturan yang ada di sana bahwa setiap orang yang mempunyai anak wajib menyekolahkan anak tersebut. Apabila melanggar aturan tersebut, maka orang tua itu akan mendapatkan denda hukuman penjara. Itu berarti kalau Jordan tidak bersekolah, maka April yang akan dipenjara. Si petugas ini menugaskan Jordan untuk bersekolah di sekolah SMP Windsor, yaitu tempat di mana ia sekolah dulu mendapatkan bulian dari teman-temannya. Akhirnya mau gak mau Jordan terpaksa harus ikut sekolah di sekolah lamanya, begitu pula dengan April yang tidak mau dipenjara. Sementara itu, Jordan memberikan segala urusan kantor pada April selaku asistennya. Dia terpaksa meminjamkan pakaiannya kepada April karena April yang minta supaya bisa terlihat seperti Jordan. Dan kini mereka siap untuk berangkat sekolah. Dia terpaksa meminjamkan kunci mobilnya pada April mengingat kondisinya sekarang sangat tidak dianjurkan untuk mengemudi. Walaupun si April ini tampak kurang lancar dalam mengendarainya. Setelah melihat lingkungan sekolahnya, Jordan sempat teringat akan masa-masa menjadikan yang ia alami dari teman-teman sekolahnya. Namun perasaan itu hilang seketika setelah melihat seorang pesona dari guru tampan yang bernama Mr. Marshall atau sebutannya Gary. Yeah, I'll be just fine. Well, school gets out. Okay. Awal masuk kelas itu, Jordan sudah mendapatkan respon yang kurang menyenangkan dari teman sekelasnya hanya karena rambutnya terlihat aneh. Sampai ketika jam istirahat pun mereka mengejar Jordan pada rambutnya hingga penuh dengan sedotan. Who did this to me? Dia mendapatkan perhatian dari semua anak-anak dan mereka mulai menertawai Jordan. Ditambah lagi mereka tidak memberikan kesempatan untuk Jordan supaya duduk di bangku mereka. Hingga akhirnya Jordan pun bertemu dengan beberapa orang murid buangan lainnya dan berteman dengan mereka. Murid-murid itu mulai membagikan video singkat Jordan yang sedang memegang rambutnya dan hal itu menjadikan bahan tertawaan bagi semua orang. Tak menjelang lama, dia pun menelpon April supaya April bisa menjemputnya karena Jordan sudah tidak tahan dengan anak-anak tersebut. Bahkan Jordan menyebut mereka itu adalah setan. Kebetulan hari itu merupakan kali pertamanya April presentasi di hadapan beberapa temannya. Mengetahui kalau Jordan tidak hadir, April mengatakan pada mereka kalau Jordan itu sedang sakit. Karena belum berpengalaman, dia meminta saran kepada Jordan bagaimana meminta perhatian mereka lewat earphone yang terhubung dengan Jordan. Namun presentasi yang dibawakan April yang harusnya lancar malah memperburuk karena sulitnya mendapatkan perhatian rekan kerjanya. Usai kejadian tersebut, Jordan dan April putuskan untuk makan malam di restoran sambil membicarakan pengalaman baru yang mereka dapatkan hari itu. Mereka memesan alkohol walaupun orang-orang memperhatikan Jordan karena sangat tak biasa seorang anak kecil meminum minuman alkohol. Ketika sudah mabuk, Jordan bernyanyi di hadapan orang banyak tanpa rasa malu sedikit pun. Walaupun orang-orang memperhatikannya dan di sini lucunya April juga ikut bernyanyi dan mereka berduet bersama menyanyikan lagu berjudul I'm Going Down milik Mary J. Dan semua orang mulai menikmati nyanyian mereka dan membuat kelucuan. Sesampai di apartemennya, Jordan meminta April untuk menginap. Mereka mulai mengobrol tentang masa lalu Jordan. Kemudian datang seorang pria yang bernama Trevor. Pria ini menyukai Jordan dan berusaha melakukan segala cara supaya mendapatkan dia, termasuk yang dia lakukan sekarang ini.
Seketika juga tariannya terhenti ketika melihat Jordan kecil. Dia kaget karena menyangka kalau Jordan kecil ini anak Jordan yang disembunyikan sehingga dia pun langsung diusir. Singkat cerita, keesokan paginya Jordan pun kembali sekolah. Namun bedanya di sini dia terlihat fashionable. Hal itu dilakukan supaya dia tidak lagi diejek oleh temannya sehingga terlihat semua temannya terpesona dengan penampilan Jordan. Nah, kebetulan hari itu ada audisi pencarian bakat untuk ditampilkan di acara pertunjukan yang disebut Winchella. Isaac, salah satu teman Jordan yang mempunyai bakat bernyanyi, pun ikut dalam audisi tersebut. Namun karena gugup, dia tidak bisa bernyanyi hingga kedua temannya yang lain datang untuk membantunya. Jordan hanya bisa melihat mereka karena waktu kecil dia pernah dikejai dan trauma. Mereka mulai menari-nari nggak jelas, namun mereka diterima untuk tampil di Winchella. Jordan menyadari kalau diterimanya mereka bukan karena bakatnya, melainkan mereka hanya akan dijadikan sebuah ejekan di Winchella nanti. Dia mengajak semua temannya ke apartemennya dan mengubah semua penampilan mereka supaya mereka tidak lagi dianggap remeh oleh semua teman sekolahnya. Dan kemudian mengambil beberapa foto untuk diupload ke media sosial supaya semua orang tahu. Tak lama mereka pun mendapatkan respon positif dari semua teman-teman sekolahnya dan mulai mempunyai banyak fans. Rencana mereka pun mulai berpikir, daripada kehilangan fans karena pertunjukannya gagal, lebih baik tidak ikut acara Winchella dan lebih fokus pada fansnya. Beralih pada April yang tengah melakukan rapat untuk yang kedua kalinya. Rapat kali ini jauh lebih baik dari rapat sebelumnya. Tak lama datang klien kemarin menanyakan tentang Jordan. April mencoba menghubunginya, namun kala itu Jordan sedang bersama Trevor sehingga dia tidak sempat berbicara dengan Jordan. Karena tidak punya ide, dia menjelaskan pada klien besar ini bahwa perusahaan Jordan akan membuat ide Discover Ice yang pernah ditolak oleh Jordan sebelumnya. Mendengar kalau April mengajukan ide Discover Ice, Jordan pun meledak marah pada April karena ide tersebut pernah ditolak oleh Jordan. April yang sudah capek selalu disalahkan kali ini membela dirinya dan sejak saat itu dia memutuskan untuk berhenti dari perusahaannya. Setelah pikirannya mulai tenang, Jordan pun mulai menyadari kelakuannya selama ini. Dia memohon pada Tuhan supaya diberikan petunjuk. Tak lama teman-teman Jordan mengundangnya untuk datang ke acara Winchella. Dia sadar kalau dia mengacau karena menyuruh mereka untuk tidak menari. Tapi dia tahu dia salah. Untuk itu dia pun membawa kunci mobilnya dan menaiki mobil sportnya walaupun sempat dihalangi oleh si penjaga parkir. Sementara itu April yang tengah membereskan barang-barangnya mendapatkan kabar dari salah satu rekannya bahwa dia telah menemukan alamat dari si gadis donat yang pernah menyihir Jordan. Karena sudah terlanjur kesal dan dia sudah tidak peduli dengan Jordan, akhirnya dia membuang alamat itu. Namun dia pun segera berubah pikiran. April menelpon Jordan dan mengatakan kalau dia sudah menemukan alamat si gadis donat yang sudah menyihirnya. Namun sayangnya waktu itu Jordan sedang berada di perjalanan menuju Winchella dan lebih memilih untuk mendatangi acara itu. Tibanya di sana, Jordan langsung menyuruh mereka untuk tampil. Akan tetapi sayangnya teman-teman Jordan sepertinya sudah kehilangan semangat. Berdasarkan hal tersebut, dia nekat naik ke atas panggung dan melakukan tarian yang gak jelas. Terlihat April juga ada di sana bersama si gadis donat merasakan kaget dengan kelakuan Jordan. Begitu juga dengan murid-murid lain juga sudah tampak bosan dan mereka mulai menyuruhnya untuk turun. Hebatnya Jordan masih melakukan tariannya untuk menunjukkan kepada ketiga temannya kalau mereka itu pantas untuk tampil. Anehnya lama-kelamaan murid-murid itu seperti menikmati tariannya sehingga mereka pun ikut menari. Sayangnya, di sini Jordan dikejai dan dibuat malu oleh salah satu temannya yang iri dengan Jordan sehingga dia terjatuh. Buru-buru teman-temannya menghampirinya. Melihat Jordan yang sudah berusaha tampil, salah satu temannya yang bernama Isaac maju ke depan dan dia mulai bernyanyi. Kemudian teman-temannya mulai maju dan mereka kembali menari menunjukkan kalau mereka pantas untuk tampil. Begitu juga dengan Jordan langsung ikut bergabung bersama mereka dan malam itu mereka tidak lagi diremehkan. Setelah acaranya selesai, April menghampiri Jordan dan membawakan gadis donat itu padanya untuk merubah dia kembali menjadi dewasa. Jordan berjanji pada gadis ini kalau dia sudah dewasa lagi, dia tidak akan jahat lagi kepada siapapun. Setelah tongkatnya diayunkan sambil mengucapkan harapannya supaya Jordan kembali dewasa, namun anak itu tidak bisa merubah apapun. Walaupun dia sudah mencobanya sendiri, namun hasilnya tetap sama saja. Jordan pun sadar akan sifatnya yang selalu marah-marah kepada April.
suka membesar-besarkan hal kecil atau sepele. Dan dia pun meminta maaf untuk yang pertama kalinya, sampai-sampai April pun bengong karena baru pertama kali mendengar Jordan meminta maaf. Hingga akhirnya keesokan paginya saat Jordan bangun tidur, keajaiban itu datang. Dia sudah kembali menjadi Jordan dewasa. Dia belum sadar sampai dia melihat cermin, betapa bahagianya dia melihat tubuhnya kembali menjadi normal. Dia pun kembali masuk kerja walaupun orang masih takut melihatnya. Waktu itu April sedang mempresentasikan game buatan mereka di hadapan klien kemarin. Dan tiba-tiba saja Jordan datang dan menyerahkan presentasi itu pada April sepenuhnya. Mereka menunjukkan aplikasi game yang mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Namun si klien ini sudah cukup dan langsung pergi meninggalkan mereka. April yang melihat hal itu merasa gagal, namun di sini Jordan mendukungnya supaya tidak menyerah. Dan setelah 3 bulan kemudian, Trevor pun berhasil mendapatkan Jordan. Tidak hanya itu, di kantornya mereka tiba-tiba saja disuruh kumpul di luar ruangan oleh Jordan karena Jordan sudah menyiapkan kejutan untuk mereka. Ternyata kejutan itu April sudah berhasil menjual game Discover Ice kemarin sekaligus dia dinaikkan pangkat. Dan di akhir film ini mereka berpesta donat. Sampai di sini kita bisa simpulkan bahwa kita harus bisa menghargai orang lain walaupun mereka adalah bawahan kita. Jangan semata-mata kita berada di atas, kita bisa melakukan apapun sesuka kita. So, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.